barang mewah ya. Handphone itu kalau sudah iPhone ya, itu barang mewah sebenarnya. Karena memang iPhone itu tidak ditujukan pada orang yang membeli handphone masih mikir harga. Nah, ya salah sendiri aja orang yang memang kelasnya belum sampai di situ, dia nekat beli iPhone, ya kan? Akhirnya mereka harus berhutang tadi sudah betul ya, bahwa itu yang membatasi adalah anggaran. Orang tidak akan bisa membeli ya apa melebihi dari anggarannya. Kalau melebihi anggaran namanya berhutang. Nah, di dalam Islam ya, berhutang itu kan tidak boleh kalau tidak darurat. Ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya loh ya, kalau kita ngomong agak rigid, membeli handphone aja sampai berhutang itu ya sebenarnya dihindari lah ya. Karena kan itu tidak berkaitan dengan kebutuhan pokok kita. Orang nggak punya handphone itu ya, itu juga masih tetapi dalam kondisi sekarang, mungkin orang punya smartphone, punya laptop, khususnya para mahasiswa, para pelajar, ini menjadi sebuah kebutuhan. Tetapi kan tetap harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki. Ya, tidak perlu misalnya beli tab itu tablet terus harus iPad ya kan merek iPhone. Kan masih banyak tadi seperti dicontohkan merek Xiaomi itu kan murah-murah ya. Yang penting fungsionalnya kan terpenuhi. Ya. Jadi masih banyak orang itu tidak memenuhi kebutuhan tapi memenuhi keinginan. Serepot kalau ketemu orang pengen memenuhi keinginannya itu ya ingat bahwa sudah saya jelaskan sejak awal keinginan tidak terbatas ya kan kebutuhannya terbatas sedangkan alat pemuasnya ya sebenarnya anggaran kita ini juga terbatas. Nah, kalau kita menuruti keinginan gak ono enteke ya. Misalnya ini Mas Firly punya iPhone 10. Delok koncoe. Ya, jarine Mas Firly kurang ajar. Arek iki bakul besi bekas saya handphone iPhone 11 melu tuku ya kan gitu ya. Terus ketemu meneh koncoe mana? Blantik. Blantik aja iPhone 12 melu beli kan ya. Padahal Mas Firly sebenarnya cukup dengan katakanlah kalau mau pakai iPhone ya iPhone 9 atau iPhone 10 atau merek lain sebenarnya cukup gitu ya. Sudah cukup membantu pekerjaannya sebagai Bawaslu. Nah, tapi terus karena itu gaya-gayaan mau kan ya, dia mengejar style tadi, tidak bisa Anda menggunakan analisisnya pakai barang normal. Itu sudah masuk ke barang mewah. Ingat ya, pertemuan kita yang ke berapa, 2 atau berapa sudah jelaskan, jenis barang itu kalau menurut Abu Yusuf ya ada 3. Yaitu barang apabila harganya naik atau turun tidak berubah permintaannya. Yaitu barang inferior. Contohnya garam. Tidak mungkin Pak Firly itu gara-gara garam harga sekilo Rp200 terus tuku sak kental, itu kan tidak mungkin kan ya. Terus nggak tuku beras, terus mangan garam aja kan begitu ya. Tidak mungkin. Gitu ya. Walaupun harganya naik pun ya, dia juga tidak bisa mengurangi kebutuhannya, tetap beli dengan jumlah yang sama. Itu barang inferior. Kalau barang normal ya, apabila harganya naik, maka yang diminta akan turun memangnya. Apabila harganya turun, cenderung naik yang diminta. Contoh ya kan, kalau Anda beli nasi ya, misalnya ke McD ya. Kalau harganya diskon, Anda akan beli lebih banyak. Kalau harganya naik, ya Anda cukup makan paket hemat, pahe gitu aja kan. Ya, itu. Tetapi memang ada barang yang harganya dinaik, jenis barang yang ketiga menurut Abu Yusuf ya, apabila sebentar. Kalau barang normal itu menurut teori Abu Yusuf adalah apabila saat panen, maksudnya saat barangnya banyak, harganya akan turun. Tetapi pada saat paceklik barang di pasarnya sedikit, harganya Harganya akan naik. Itu. Ya, itu teorinya dari Abu Yusuf. Tapi dari teori Abu Yusuf yang ketiga,